Applause untuk Romus dan tadi saya tanya apakah ini saya kira cukup kata masukkan 2 orang lagi, tapi nggak perlu jawab. Kita mau dengar omongan dia. Oke, sebelum Bang Bursa lagi menutup, tadi bersemangat sekali ada 2 orang yang ya tadi silakan saya kira, tapi saya mohon dipersingkat ya, biar ya 1-2 menit, paling maksimal 2 menit. Paling maksimal sekali 2 menit, saya mohon. Kalau 2 menit izinkan saya dan mohonkan saya untuk memotong. Ya, nanti sebelum langsung ke Bang Musa, silakan. Langsung nama dan itu nama. Selamat siang, menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita masukin tahun 2009, kita berdiskusi dulu untuk Indonesia. 2012 maksud saya. Begini, ada yang sering diungkapkan oleh para panelis atau pembicara ketika berbicara soal Ali. Ya, tadi Pak dosen kita, Pak Umar mengatakan ada seorang rakyat yang datang ke Ali menanyakan kenapa kondisi sekarang mungkin misalkan seperti Indonesia. Ya, kemudian Ali menjawab. Cuma satu yang jarang kita berikan pembicaraan selanjutnya, bagaimana Rasulullah sendiri memberikan contoh keteladanan yang baik bagi Ali. Jarang kita teruskan ke sana, sehingga maaf ada sedikit pembiasan, pembodohan kepada masyarakat bahwa ya masyarakat yang harus baik dulu. Padahal sistem kepemimpinan dimanapun negara atau contoh-contoh peradaban yang mungkin jaya pada zaman peradaban di Madinah, di sebagai macam itu adalah pemimpinan nasional yang harus memberi contoh, dan itulah mungkin yang role model yang tidak ada di Indonesia. Maaf Pak dosen, yaitu. Terus yang kedua, soal bagaimana negara ini mengubah budayanya, katanya budaya itu bisa berubah. Tapi untuk Indonesia, untuk budaya, ada dasar budaya yang harus kita pegang erat. Oke lah, saya sepakat budaya Indonesia itu digeser sedikit, tapi ada nilai-nilai yang sebenarnya tidak bisa kita ganggu gugat. Itulah Indonesia. Itu saya tanggapan saya soal diskusi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri. Saya tertarik sama Romo Magnis, bahwa yang menjadi permasalahan adalah ada 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok konsumeris hedonis dan satu lagi eksklusif religius. Persoalan ini yang menurut saya adalah karena 2 kelompok ini tidak mengenali budayanya sendiri. Artinya ketika dia mengenali budayanya sendiri, budaya pribumi kalau bahasanya tadi, dia tidak akan berlaku seperti itu. Seperti kelompok ekstremis, dia melihat semua orang di sekelilingnya dia bahaya. Akhirnya dia sendiri jadi bahaya buat orang lain. Parno, ya. Kelompok yang kedua itu, ya bagaimana dia merasa nyaman ketika dia kongko-kongko di Jeko atau di Starbucks. Dia lebih senang seperti itu dibanding, padahal rasanya sama aja sama minum misalnya kopi Blandongan, kayak gitu. Kalau menurut Matohari, manusia masa depan adalah manusia agama dan manusia budaya. Artinya manusia yang merdeka dan mampu memerdekakan orang lain. Dari sini, mohon di dari sini, apakah kita sendiri sudah merdeka? Kalau kita sudah merdeka, karena fitrahnya kita sebagai manusia waktu lahir adalah manusia merdeka. Ketika kita merdeka, seharusnya kita mampu memerdekakan. Kalau kita di sini sudah merdeka, mudah-mudahan forum ini bisa memerdekakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyadi dari Universitas Ajakra. Sebelumnya terima kasih pada moderator telah memberikan kesempatannya untuk menyampaikan sedikit pemahaman saya mengenai tema yang kita bawakan hari ini, itu berbicara mengenai manusia, ideologi dan kebudayaan. Sedikit pemahaman saya itu berbicara bahwa sebelum manusia diciptakan, malaikat pernah bertanya, kenapa Allah itu menciptakan manusia, sementara manusia itu di bumi itu akan membuat kerusakan. Bahwa sesungguhnya Allah lebih tahu. Allah lebih tahu bahwa
setiap manusia itu memang pemimpin. Namun kepemimpinan itu tumbuh, dia akan berkembang tergantung dari kemauan manusia itu sendiri. Berbicara mengenai kepemimpinan, berbicara mengenai cita-cita, berbicara mengenai harapan, berbicara mengenai ajaran dan kenyataan. Kenyataan di sini kita melihat apa? Bahwa setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan tauhid. Ini berbicara persaksian antara manusia dengan Tuhannya. Ya. Di sini kita harus pahami bahwa semangat juga apa, tapi dipersingkat. ya, bahwa kebutuhan paling dasar manusia itu adalah Tuhan. Ini paling penting. Sehingga yang menjadikan anak itu Majusi, Nasrani, atau Yahudi itu orang tuanya. Ini sangat jelas. Ini sangat jelas ya. Dan pertanggungjawaban dia bukan karena orang tuanya, tapi karena persaksian dia terhadap Tuhannya. Makanya tadi saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Di Indonesia, sama profesor ya. Iya, Profesor langsung besar iya. Bahwa langsung poinnya aja mas. kondisi Indonesia hari ini tuh sedang mengalami kehancuran etika. Tatanan etika kita di lingkungan ini sudah hancur. Makanya ketika orang Indonesia ke negara lain yang tatanan etikanya benar, itu dia akan teratur. Tetapi kalau di Indonesia, dia akan rusak kembali. Kenapa? Karena tatanan etika ini rusak. Kenapa itu bisa rusak? Ini berbicara budaya politik. Budaya politik di Indonesia Sudah rusak. itu sudah merusak tatanan etika. Karena setiap pemimpin yang ikut pemilu, moralnya pasti rusak. Ini penting ya. Yo, terima kasih. Terima kasih.